Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya, Yance. kita sekarang eh, terhubung dengan Ibu Dr. Farida Rusmiana. Jadi beliau ini adalah akademisi dan praktisi di bidang kedokteran. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini, sangat cocok untuk apa namanya, untuk dijadikan panutan ataupun dijadikan narasumber kita sebagai dokter yang apa namanya bisa ataupun mampu berbicara masalah konflik yang sekarang ini menjadi momok dan semakin berat. Jadi pemirsa Omaijo, kami tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, juga tidak bermaksud untuk menjadikan ini sebuah sesuatu yang remeh ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi dan bagaimana cara menghadapi. Namun kita tetap harus tahu bahwa COVID ini adalah penyakit yang sangat mendunia dan banyak sekali kita ketahui bahwa masyarakat yang tidak pernah terpikirkan bahwa ada yang mengatakan bahwa oh konflik itu nggak ada, oh konflik itu hanya rekayasa pemerintah atau rekayasa penguasa ataupun rekayasa sebagian orang tertentu untuk menakut-nakuti, untuk menghancurkan ekonomi dari dunia lain dan sebagainya. Nah, sekarang mumpung ada Ibu Dr. Rusmina di sini yang akan memberikan apa namanya sekilas nanti tentang bagaimana sejarah konflik dulu awal-awal mulanya sampai kepada penularannya di Indonesia dan ada klaster-klaster banyak yang katanya sekarang sudah new normal, tapi ternyata malah abnormal karena sebagian orang yang mengatakan bahwa bukan new normal, ini malah semakin banyak di Malang ini. Bahkan kemarin ada pasien terakhir yang juga teman saya mengatakan bahwa rumah sakit rujukan yang ada di Kota Malang ini sudah penuh semua dengan penderita-penderita konflik. Baik, kita langsung ke Dokter Farida. Uh, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Kalau boleh dua warahmatullahi kali itu wabarakatuh. lebih banyak assalamualaikumnya, lebih banyak pahalanya dok. Oke. Ya, Mas Yance. Ya. Baik dokter. Jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya ingin tahu sejarahnya konflik itu gimana sih dulunya. Kok bisa ada penyakit seperti ini? Ada yang katakan bahwa ini permainan Amerika sama Cina dan sebagainya. Jadi bisa nggak ceritakan sedikit, singkat aja. Ya, baik, terlepas dari berbagai konflik itu, realitasnya kan penyakit ini adalah penyakit infeksi yang memang nyata, gitu ya. Ya. Lepas dari berbagai informasi yang sudah didapatkan. Nah, menurut sejarahnya yang kita tahu, awalnya penyakit ini adanya di Wuhan waktu itu. Di Wuhan ada kasus pneumonia yang tidak tahu sebabnya apa waktu itu. Di bulan akhir Desember 2019. Baru diketahui di bulan Januari, awal Januari, bahwa penyebab pneumonia yang ada di Wuhan itu ternyata karena kelompok infeksi dari novel coronavirus. Makanya ini namanya jadi Novel coronavirus. novel coronavirus. Jadi dia termasuk family dari coronavirus. Saya kira novel kan dengarnya. Iya. Iya. Nah, kemudian waktu itu dugaannya awalnya kan ini dari binatang kelelawar Ya. yang ada di Wuhan gitu. Tapi makin ke sini kita ini sudah tahu bahwa ini tidak lagi melalui media binatang tapi antar manusia. Sehingga di bulan Januari WHO menyatakan bahwa ini adalah emergensi kesehatan masyarakat karena dia sudah pandemi. Bagaimana bisa pandemi? Yaitu tadi karena manusia ini sekarang kan transportasi mudah yang dari negara tertentu dengan mudahnya ke negara yang lain. Sehingga yang positif di negara tertentu, dia pada saat tertular, dia bawa penyakitnya ke negara yang lain, sehingga dengan begitu cepatnya ini menjadi pandemi. Di bulan Maret itu WHO sudah menyatakan bahwa ini
sebagai pandemi. Kalau pandemi itu di 5 benua sudah ada semua kasusnya. Gitu. Nah, bagaimana sampai di Indonesia? Ya itu tadi, karena mobilisasi dari manusia kan. Iya. Orang Indonesia ke luar negeri, orang luar negeri di Indonesia, sehingga terjadilah proses penularan. Nah, bagaimana penyebarannya transmisi? Ini adalah infeksi, Mas ya. Iya. Jadi jenis penyakit itu ada yang infeksi, ada yang non-infeksi. Nah, ini tipe yang infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Karena ditemukannya 2019, dia masuk di coronavirus 19. Penyakitnya sendiri namanya coronavirus disease, disingkat COVID. Gitu. Walah 19 itu karena tahun 2019 ya, Dok? Iya, 2019 akhir kasus di Wuhan, dia termasuk SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 yang menyebabkan, sehingga ini disebut coronavirus 19 disease, jadi disingkat COVID-19. Iya, nah itu penyebarannya tadi, bagaimana? ya, Ya, itu tadi berarti dokter sudah menjelaskan sejarah sama sekalian penyebarannya ya, Dok. Sudah 2 item yang dijelaskan langsung. Iya, Oke. betul. Terus kemudian ini, Dok, penyebaran di Indonesia gitu loh. Padahal pemerintah selama ini sudah apa namanya, sudah turun tangan ya, artinya sudah melakukan semacam lockdown lokal atau apa itu namanya kemarin, lockdown, ya semacam pembatasan, nah semacam gitu. Namun karena masyarakat apa namanya, ada yang ada yang menganggap ini tidak ada, terus kemudian ada yang menganggap ini permainan dan sebagainya, akhirnya lockdown tersebut tidak berjalan dengan mulus sehingga penyebaran tetap berjalan. Nah, ini menurut Bu Dokter, kira-kira perlu lagi nggak gitu loh? Perlu lagi nggak pemerintah lebih tegas lagi atau ada cara lain lagi untuk melakukan penyetopan atau pemutusan rantai penularan ini? Iya, jadi ini situasinya ini orang dengan penyakit COVID ini kan ada beberapa tipe ya, ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, sampai yang berat itu yang harus masuk ICU itu. Nah, jadi tipe-tipe ini, nah yang tipe tidak bergejala ini yang susah deteksinya karena kita sudah masuk di status transmisi lokal itu. Kalau dulu kan, oh yang dari luar negeri, ternyata makin ke sini seperti itu, ternyata dari lokal saja sudah bisa saling menular. Penularannya yang ini kan, kenapa sih kita mesti harus berjaga jarak kayak gitu ya? Era ini kan tidak mungkin orang sembunyi terus di rumah. Ada urusan ekonomi, ada urusan yang harus diselesaikan. Nah, kenapa mesti berjarak? Karena pada saat seseorang berkomunikasi dengan orang yang positif, ini akan keluar percikan-percikan dari pada saat bicara itu tadi. Kalau yang tidak bergejala. Nah, yang bergejala kan pada saat dia batuk gitu keluar percikan-percikan ini. Nah, percikan-percikan ini sebagian nempel di alat-alat, permukaan-permukaan. Jadi sebagian terbang, sebagian nempel di alat-alat. Nah, ini yang misalnya nih, kan kita sudah tahu tempat-tempat yang beresiko tinggi, tempat beresiko sedang, tempat beresiko ringan, rendah gitu. Nah, yang beresiko tinggi adalah lokasi-lokasi di mana tidak ada ventilasi yang baik. Sekarang kan sudah di ruangan ber-AC gitu ya, Dok ya? Iya, ruangan ber-AC dan tidak berventilasi baik. Jadi ketutup di situ pada saat orang yang positif ngomong, dia kan terbang-terbang nih. Tapi ada yang percikan dari baik batuk maupun bicara itu nempel di permukaan-permukaan. Oh iya. Nah, itu waktu terbang dari apa namanya,
dari orang yang batuk dan itu bertahan sampai berapa lama, Dok? Yang penelitian yang paling baru ada pembuktian dia bisa hidup di udara selama 8 jam. Waduh, itu di kondisi di kondisi tropis seperti Indonesia atau cuma di luar negeri aja itu? Masing-masing daerah tentu kemampuan virus untuk bertahan kan sendiri-sendiri ya, tergantung dari kelembapannya, dari ventilasinya itu. Jadi masing-masing memang kekuatan dari si virus ini ya berdasarkan dari kelembapan udaranya, dari adanya sinar mataharinya, dari suhunya ruangan, ada ventilasinya dan sebagainya. Memang sangat berpengaruh, tetapi yaitu tadi pegangannya kan plus minus ya. Jadi menyampaikan sesuatu itu tidak sesuatu yang saklek gitu. 8 jam itu adalah dari sekian-sekian rata-ratanya mampu bertahan di udara sekitar 8 jam kayak gitu loh Mas. Jadi bukan itu range sebenarnya, tetapi di rata ya. Berarti kalau kesimpulannya katanya ada yang ini, Dok ya. Saya dengar bahwa virus ini bisa mati di suhu 45 derajat. Apa betul itu, Dok? 56 ya? derajat dalam waktu kurang dari 10 menit dia sudah mati. 10 menit ya. Berarti masyarakat nggak perlu takut beli soto ataupun beli yang panas-panas itu pasti mati ya, Dok ya? Iya. Yang menjadi masalah ini kan sebenarnya saat ini adalah kepatuhan ya. Iya, kepatuhan. Kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan itu. Sebenarnya kan sederhana sekali. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya sederhana sekali kalau dipatuhi. Kalau dipatuhi. Iya. Cuman memang kadang-kadang gini, Dok. Kita kan yang terbiasa dari dulu kemana-mana keluar tanpa menggunakan masker, setelah pakai masker akhirnya nggak nyaman rasanya, hidung keselepaan gitu bahasanya kan. Jadi akhirnya kadang-kadang juga lupa kemana kesana kesini, selalu suku lah gitu. Akhirnya aku gak kena, aku sehat gitu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kayaknya banyak terutama di Malang sini, Dok. Jadi saya saja kadang-kadang seperti itu, tapi akhirnya ya tetap ketakutan, akhirnya balik. Sepeda motor tak putar balik, ambil masker di rumah untuk pergi gitu. Karena itu tadi ada yang melayang-layang di udara sampai 8 jam itu kan bukan masalah menakut-nakuti ya, Dok ya, tapi memang suhu di tropik ataupun di Malang ini kan cenderung dingin gitu. Jadi nggak sampai segitu kemungkinan masih hidup gitu ya, Dok ya. Jadi kalau misalkan di lampu merah, terus kemudian di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat umum yang lainnya itu penularannya gimana gitu, Dok? Nah, itu ya Mas. Yang kita hadapi ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak nyata ya. Iya. Bayangkan ini itu ukurannya mikron, kurang dari 0,03. Makanya terus konfliknya banyak. Ada yang dikatakan positif, tapi dia sehat, merasa sehat. Aku gak apa-apa kok. Nah, padahal ternyata positif. Itulah karena musuhnya ini tidak bisa ketok moto, itu loh masalahnya. Iya. Itu problemnya. Tahu-tahu dibilang positif. Yang positif ada yang sehat, yang positif ada yang harus masuk rumah sakit. Jadi begitu sangat bervariasinya baik dengan gejalanya maupun manifestasi klinisnya. Inilah yang menjadi peluang ya kayak Masnya tadi, Mas gak apa-apa kok. Nah, sebentar kita tidak yakin. Kemudian baru kelihatan des setiap hari ini loh. Hari ini aja 87 yang meninggal. Tiap hari kita melihat data, apalagi orang kesehatan nih, tiap hari mengamati data, tiap hari yang dihadapi nyata, jadi kelihatan banget realitasnya dibanding yang di luar. Kalau yang di luar kan statementnya macam-macam. Iya, macam-macam. Iya. Nah, jadi hari ini aja 87 yang meninggal, Dok? 87. Itu di Indonesia apa di Malang aja? Se-Indonesia. Indonesia ya.
Ya, Ya hampir bahkan tiap hari ini tinggi terus iya. angka kematian. Waduh, berarti belum bisa dikatakan new normal ya, Dok ya, kesimpulannya ya. Iya, bahasa new normal itu kita lebih sepakatkan, disepakati adalah adaptasi kebiasaan baru. Yang Oh iya. kemarin-kemarin malas cuci tangan menjadi rajin cuci tangan. Mm-mm. Yang kemarin-kemarin pergi-pergi dengan bebas tanpa pakai masker, sekarang harus pakai masker. Mm-mm. Yang kemarin bisa berpelukan, bercium-ciuman, cipika-cipiki, sekarang harus berjaga jarak. Nah, ya seperti itu sebenarnya. Harus Kita pakai sikut ya, Dok ya. beradaptasi. Iya, adaptasi dengan situasi baru, tetapi lebih longgar kan. Kalau kemarin harus stay di rumah dan sebagainya. Sekarang kan tidak memungkinkan itu tetap harus berada di rumah terus-menerus, kan tidak mungkin, Mas. Nah, Iya. silahkan beraktivitas, tetapi beraktivitas sesuai kebutuhan dengan mengikuti protokol-protokol itu. Dok, kira-kira bisa hilang nggak virus ini, Dok? Kalau Masnya tanya seperti itu, saya kembali tanya, di Indonesia kira-kira TBC hilang apa enggak? Kalau TBC nggak hilang, tetap aja ada. Enggak. Ada virus-virus yang ada di Indonesia hilang apa enggak? Nggak hilang. Berarti Enggak. itu ya, Nah, sifatnya virus realita itulah yang tetap mesti ada ya. kita pahami bahwa infeksi itu memang tidak memungkinkan hilang total. Mm-mm. Infeksi itu kan ada infeksi karena bakteri, infeksi Mm-mm. karena jamur, infeksi karena virus. Nah, yang kita harapkan adalah tidak menjadi pandemi. Misalnya pun sakit, tata laksananya bisa sesuai. Mm-mm. Penyebarannya tidak seperti saat ini. Itu Seperti yang kita saat ini. harapkan. Ya. Dok, ini saya juga pernah dengar, katanya kalau sudah pernah kena COVID ini, kemudian sembuh, itu maka secara otomatis kekebalan tubuhnya akan lebih baik daripada orang yang belum kena untuk menghadapi ini lagi. Apa benar itu, Dok? Gini, jadi kalau mau lihat seluruh baik virus, bakteri, itu ada mekanisme reaksi di dalam tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, hanya karena ini virus, kemungkinan memang untuk kekebalan jangka panjang itu masih sedang dalam proses yang sekarang ini kan terus-menerus dilakukan riset untuk makin mengenal virus ini. Secara utuh mengenal virus ini memang belum. Makanya kita terus melakukan ini modelnya bagaimana, dia berubah, bermutasinya bagaimana. Ini kan sampai akhirnya nanti berharapnya kan ada istilahnya untuk apa namanya, untuk membentuk antibodi gitu ya. Iya. Iya. Antibodi itu bisa dibuat sendiri oleh manusianya atau harus diberikan lewat luar yang baik melalui imunisasi kayak gitu. Saya Soalnya rada kalau dibilang vaksin nih. iya. Soalnya kalau itu apa namanya malaria ya, malaria katanya kalau sudah kena maka dia suatu saat akan kena lagi tanpa ada apa gigitan nyamuk akan kambuh gitu. Nah kalau virus ini berarti asalkan ada vaksinnya gitu mungkin bisa ya, Dok ya? Ya, mudah-mudahan Indonesia sampai hari ini kan Eijkman, UI, UGM terus UNER melakukan riset untuk mengenal karena ini kan strain-nya banyak. Iya. Dan strain-nya itu cepat sekali berubah. Itu yang membuat Dan menjadi berevolusi. Apa itu benar, Dok? Berevolusi itu. apa? Katanya berevolusi gitu penyakit Iya, ini. bermutasi istilahnya. Bermutasi ya, evolusi, sorry. Mutasi yang ada di Surabaya strain-nya berbeda dengan yang ada di tempat lain kayak gitu. Karena dia apa istilahnya? Menyesuaikan kemudian melakukan mutasi untuk menjadi barang baru lagi, menjadi barang baru yang harus dikenali. Itu yang membuat ini Makin ubur-uburan sulit. ya istilahnya, Jadi berkejaran. yang dulunya di Indonesia nggak terlalu bisa hidup lama, bahkan sekarang di Indonesia bisa dengan kondisi tropis ini bisa hidupnya malah makin lama gitu ya, Dok ya. Nah, itu yang masih terus dilakukan penelitian. Tapi menurut Bu Dokter kira-kira akan ada ya vaksin untuk virus COVID di Indonesia ini? Yeah.
Kalau yang Prof. Amin bilang, yang Eijkman, memungkinkan Indonesia produksi di akhir tahun 2021. Kan karena itu tadi, kenapa sih kok nggak besok jadinya? Iya. Kenapa harus akhir 2021? Ya itu tadi, Iya. karena kan harus mengenali karakter ini sehingga untuk bisa membuat vaksinnya dari tipe yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi bukan yang tipe dari aslinya Wuhan gitu. Jadi memang disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Oke, Dok. Jadi ada satu lagi yang agak mengganjal di saya. Mudah-mudahan ini tidak tidak menjadikan sesuatu yang dianggap kita menentang atau bagaimana. Ini ada yang bilang dari pemerintah mungkin ya, mengatakan bahwa ada suatu tumbuhan yang apabila itu dikalungkan ke dalam tubuh manusia, maka virus-virus akan menjauh dari tubuh kita karena pengaruh dari kalung yang kita pakai itu. Kalau menurut ilmu kedokteran, itu gimana, Dok? Ya, kalau di dalam sebuah tata kelola suatu riset, itu memang ada tahapan-tahapannya. Nah, boleh jadi ini mereka melakukan tahap laboratorium. Masih ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Kami tidak reject, dari medis juga tidak reject, tetapi ini mesti harus masuk ke yang namanya uji klinis kayak gitu loh Mas, untuk membuktikan bahwa memang ini ada kemanfaatannya. Mungkin secara riset di laboratorium, penelitian-penelitian lab membuktikan bahwa ini mampu membunuh virus dengan sampel-sampel yang ada di laboratorium. Tapi apakah ini memang betul secara klinis bisa membuktikan, entah itu aromanya dan sebagainya, kan perlu masuk ke periode uji klinis namanya, yang mesti harus dilewati untuk penggunaan kalau ini dinyatakan sebagai obat, kata-kata obat itu tadi. Tapi kalau ini komplementer, kita selama ini ya sudah biasa pakai eukaliptus itu toh. Iya. Jadi dari perut ilmu kedokteran aja membutuhkan vaksin aja membutuhkan sampai 2021 untuk ini ya, Dok ya. Proses riset. Kalau penggunaan eukaliptus di Indonesia kan memang sudah lama dipakai. Gatel ditutul, sakit perut dioles, pegel digosok, gitu toh. Itu dari sisi kemanfaatan itu kemudian dilakukan riset apakah memang ini ada kekhususan untuk COVID, kan perlu ada penelitian-penelitian berikutnya, tidak yang digebyah-uyah seperti itu. Oke. Iya. Dok. Satu lagi, Dok. Pesan-pesan untuk pemirsa Om Haijo. Kira-kira apa yang harus dilakukan benar-benar selain melakukan protokol kesehatan untuk untuk menghindari virus ini, Dok? Ya, yang satu untuk menjaga imun. Ya, menjaga imun kan tidak hanya protokol itu preventif ya, Mas ya. Preventif. Nah, tidak semata-mata protokol, tetapi perilaku hidup bersih dan sehat kan tetap harus dilakukan nih. Gizinya baik, istirahatnya cukup, kayak gitu loh, Mas. Untuk silahkan yang berbagai Indonesia ini kan memang ya yang membuat daya tahan tubuhnya menjadi lebih baik. Tetapi jangan mengecas bahwa itu adalah anti COVID kayak gitu loh Mas. Tapi itu untuk konsumsi harian kita, bahwa memang harus makanan bergizi, yang makanan-makanan yang mampu meningkatkan imun dan sebagainya, silakan aja. Terus untuk meyakinkan ini ya para masyarakat kita yang mengatakan bahwa COVID itu hanya itu tidak ada, buktinya saya sampai sekarang nggak kena gitu loh. Itu apa kira-kira ya yang bisa untuk meyakinkan mereka, karena selama ini nggak direken gitu loh, Dok. Iya. Ditawari jadi relawan gimana, Mas? Untuk uji coba pembuatan vaksin ya. Relawan ya.
mendaftar sebagai relawan, nanti Untuk kami merawat ada di situ ya. relawan kan tipenya banyak, yang dari tenaga masyarakat, tenaga kesehatan, kan ada kriteria-kriterianya. Nanti diajak tuh kalau mau menjadi relawan. Untuk bisa melihat real, karena yang dilihat ini kan yang membuat orang menjadi tidak percaya, dia sehat kok dikatakan positif. Nah itu. Kita bisa bayangkan psikologinya. Orang sehat disuruh diem 14 hari tidak ngapa-ngapain. Secara psikologi kan memang terganggu ya 14 hari. Nah ini mesti harus rekomendasinya adalah orang yang sehat, yang dia harus diisolasi, terserah mau isolasi mandiri di rumah atau isolasi di rumah yang sudah disediakan. Kan ada nih ya, di kabupaten ada yang untuk isolasi orang-orang yang kasusnya positif, tapi tanpa gejala atau kasusnya ringan, yang tidak memerlukan ke rumah sakit, itu kan dimasukkan ke safety house istilahnya, rumah safety house itu. Nah 14 hari ini rekomendasinya mungkin bekerja sama dengan pelaku-pelaku kegiatan sosial, dengan memberi mereka kegiatan, terserah sesuai dengan bakatnya, misalnya dia suka menulis, silakan menulis, kayak gitu Mas, merangkai. Nah itu sehingga 14 hari ini segera bisa dia lewati dengan mental yang lebih baik gitu. Ya. Dok, ada satu lagi yang terlewatkan dok, sorry, ada sumbangan plasma. Jadi ada kebutuhan donor plasma ini dok. Ya gimana itu dok? Iya. Jadi plasma konvalesen itu berdasarkan riset memang ini makin ke sini makin bisa membuktikan dia sifatnya kan imunitas yang diberikan dari luar. Nah, imunitas yang diberikan dari luar ini adalah dari orang yang sembuh dari COVID, itu di dalam darahnya mengandung zat imun yang bisa secara pasif diberikan kepada yang sedang dalam kondisi kritis. Memang beberapa berhasil, asal memenuhi yang itu tadi. Misalnya golongan darahnya AB, maka dia membutuhkan yang AB dari kelompok yang sudah sembuh, diambil plasmanya, diberikan kepada yang sedang sakit. Jadi itu caranya kayak donor darah biasa gitu dok? Iya. Nanti yang akan memilah darah merah menjadi diambil plasmanya adalah yang punya kompetensi dalam hal pengambilan itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi pada intinya COVID ini benar-benar ada, virus ini ada dan sudah mengancam kita pada setiap saat. Namun kalau menurut dari Bu Dokter tadi yang saya simpulkan bahwa bagaimana kita bisa menyumbangkan sesuatu atau pengabdian kita kepada masyarakat melalui bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain, tidak perlu takut kepada pemerintah ataupun tidak perlu takut kepada siapapun, tapi ini benar-benar sumbangsih kita kepada masyarakat untuk selalu tidak menularkan penyakit kita ataupun orang lain tidak menyakiti kita, seperti itu ya dok ya. Iya. Memotong transmisi penularannya. Memotong transmisi penularan. Baiklah, pemirsa Oma Ijo, ini kita tadi bincang-bincang dengan Ibu Dokter Farida. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Kita berkomunikasi dengan Zoom karena kita melakukan protokoler ya dok ya. Jadi nggak bisa datang. Salam. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa sekalian, selalu saksikan Oma Ijo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.